Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika berbasis metode Problem Based Learning atau yang sering kita kenal sebagai PBL. Perkenalkan, saya Susilawati, mahasiswa Magister Pedagogi Universitas Lancang Kuning. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana matematika dapat menjadi lebih bermakna dengan cara yang inovatif. Pembelajaran ini tidak hanya fokus pada menghitung angka, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk menyelesaikan masalah. Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis yang diampu oleh Ibu dosen Ermina Sari MSc. Tahukah Anda, metode PBL ini berakar pada teori konstruktivisme yang menegaskan bahwa siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi. Dengan kata lain, siswa akan menjadi pusat pembelajaran, sementara gurunya akan menjadi fasilitator untuk mendukung proses berpikir siswa-siswa. Jadi, mari kita bersama-sama memasuki dunia matematika yang seru, di mana teori pendidikan dan praktik nyata berpadu untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Siap memulai perjalanan ini? Yuk, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Ayo mengamati. Terlihat dari belakang? Sabrina ya. Lihat ya. Nampak jelas angka-angkanya? Berarti alhamdulillah makanya masih termasuk kita ya kan. Ke pasar pakai plastik. Jajan bungkusnya pakai plastik. Laundry, bungkus laundry pakai plastik. Semuanya, hampir semuanya pakai plastik. Coba perhatikan. Ini ada 5 negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Yang di bawah itu nama negaranya. Yang kolom tegak itu jumlah sampah yang dihasilkan dari negara itu tiap tahun. Peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan menginterpretasikan data dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas dalam mencapai tujuan pembelajaran. Coba kelas 7A ini kan kasus satu studi masalah. Kelas 7A baru saja mengukur tinggi badan anggota kelasnya. Jadi diketahui data tinggi badan yang ada di kelas 7A itu sebagai berikut. Bisa terlihat ya. Aulia tinggi badannya 145. Ini 153. Jadi pertanyaannya, buatlah diagram batang berdasarkan data di atas. Kira-kira bagaimana cara membuat diagram batang? Ada yang tahu? Diurutin dari terkecil dulu. Terus yang lain? Terbesar atau yang terkecil? Hah? Jadi sebelum kita melakukan itu, kita perhatikan langkah-langkah dulu ya. Langkah-langkah membuat diagram. 1. Sajikan data atau masalah dalam bentuk tabel. Apa bentuk tabel yang seperti tadi? Lina 155, kemudian Yuni 165. Nah, ini dia. Ini tabel ya. Tabel tinggi badan dan frekuensi itu banyaknya orang. Berarti dari jumlah yang tadi ada 145 cm itu ada 2 orang. Frekuensinya tinggi, banyaknya orang. Yang tingginya 150 ada 4 orang. Siapa? Nanti kita lihat slide di belakang. 153 ada berapa orang? 2 orang. Kemudian 155 ada 5 orang. 160 ada 2 orang. Ini yang disebut dengan bentuk tabel. Paham ya? Oke, next.
Langkah berikutnya, lukis sumbu mendatar. Yang dikatakan mendatar tuh sejajar dengan ini ya. Ya, nggak ada mendatar di atas ya. Jadi lukis sumbu mendatar. Kemudian dan sumbu tegak. Tegak itu pasti tegak yang berpotongan di satu titik. Yang berpotongan di satu titik. Nah, ini dia potongannya. Yang disebut dengan titik Pangkal. garis mendatar menyatakan jenis data. Ini jenis data. Sementara garis tegak menyatakan banyak data ini, banyaknya orang itu banyak data. Sampai sini paham? Kelompok satu mana ada sih? Kelompok kita ada 3 dan LKPD kita juga ada 3. Nah, silakan dipilih yang mana mau. Tidak masalah. Kelompok 2, ketua kelompoknya silakan. Boleh, semuanya pilih. Tanya, gimana? Ya. Di bawahnya, oh di atasnya. Itu yang aku berpodan. Diskusikan ya. Mana? Yang udah siap. Kelompok berapa? Kelompok 1 udah. Boleh maju. Boleh 1, boleh 2. Ketika teman kita tampil, semuanya memperhatikan ya. Perhatikan hasil yang diskusi kelompok lain agar kita bisa memahami atau bisa memberikan masukan atau informasi tambahan. Silakan. Di bawah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menginformasikan yaitu ajang di waktunya sebagai Kamis sampai Senin. Warungnya tutup pada Selasa dan Rabu. Desi mencatat penjualan ajang selama 5 hari. Pada hari Kamis, Desi menjual ajang sebanyak 16 porsi. Hari Jumat 13 porsi. Hari Sabtu sebanyak 10 porsi. Hari Minggu sebanyak 8 porsi dan hari Senin sebanyak 20 porsi. Soal yang pertama, sajikan data penjualan ayam selama 5 hari ke dalam diagram data. Ayo perhatikan. Ini hari pertama berapa porsi? 20 porsi. Hari Senin ya. Hari Kamis berapa porsi? 16 porsi. Perhatikan ini penjualan anyang ya. Tahu anyang kan? Makanan khas daerah kita. Kemudian hari Jumat berapa porsi? 13 porsi. Oke. Di antara 15, 10 dan 15. Hari Sabtu 10 porsi. Pas di antara 10 dan hari Minggu 8 porsi. Lanjut. Pertanyaan kedua. Berdasarkan diagram data yang telah kami buat, pada hari Ahad penjualan Kira-kira ya, hari apa paling banyak anyang terjual dari gambar ini? Tentu diagram batang yang paling tinggi atau provinsinya ya hasilnya. Lanjut. berdasarkan diagram data yang telah kami buat, tulislah kesimpulan dan informasi yang terdapat pada diagram batang tersebut. Ya, kesimpulannya? Jadi dari semua ini kita dapat mengetahui bahwa mana penjualan anyam yang laku paling banyak dan mana penjualan anyam yang laku paling sedikit. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Baik anak-anak sekalian, apa kesimpulan kita hari ini? Apa kesimpulannya dengan mempelajari diagram batang? Dengan menggunakan diagram batang kita bisa mengetahui hasil atau banyaknya penjualan atau jumlah dari Cukup dengan melihat diagram batang.
Ya kan? Beri tepuk tangan dulu untuk Tika. Distribusi frekuensi. Ada konotasi kedua. Kan? Yang kedua, buatlah skala pada garis mendatar. Skala itu apa? Ya kan? Skala. Buat skalanya. Kemudian ketiga, yang tegak juga. Kita tahu kita berapa jumlah frekuensi atau banyak pemakai atau pengguna. Yang ketiga, buatlah persegi panjang atau batang yang ukuran tingginya sesuai dengan frekuensi. Jangan lupa berskala ya, makanya Ustaz tadi bilang sebaiknya membuat tabel itu menggunakan garis atau biar hasilnya lebih komunikatif. Melalui metode problem based learning, kita telah membuktikan bahwa matematika bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Pendekatan ini selaras dengan teori konstruktivisme, di mana pembelajaran dibangun dari pengalaman dan interaksi. Dengan teori ini, kita tidak hanya belajar untuk menyelesaikan soal, tetapi juga menjadi pemecah masalah yang handal di kehidupan nyata. Ingat, belajar itu bukan tentang menghafal, melainkan tentang memahami dan menerapkan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan teruslah menjadi pembelajar sepanjang hari.